Kita ke informasi pertama pemirsa, tawuran pemuda bersenjata tajam terjadi di Padang, Sumatera Barat. Polisi langsung mengejar dan menangkap para pelaku yang lari tunggang langgang. Polisi langsung melumpuhkan seorang terduga pelaku tawuran yang sempat melarikan diri di kawasan Paraklaweh, Lubuk Begalung, Kota Padang. Para pelaku yang panik bersembunyi hingga ke area permukiman warga. Setelah digeledah, petugas menemukan senjata tajam yang disembunyikan di sepeda motor. Selain itu, petugas juga mendapati sejumlah botol diduga bekas minuman keras. Setelah menangkap pelaku tawuran, polisi menggelar razia di daerah Hatip Sulaiman mencari pelaku tawuran dengan modus balapan liar. Dalam razia ini, petugas menangkap 9 pemuda, menyita 5 senjata tajam yang digunakan untuk tawuran dan batu yang disembunyikan di motor para pelaku. Dan terbukti ada pidana dan kita tidak lanjut akan segera kita proses hukum, kita ancam dengan undang-undang darurat yang menggunakan senjata tajam. Jadi perlu kami sampaikan juga bahwasanya aksi tawuran ini dipicu karena mungkin aksi-aksi sebelumnya balas dendam dari aksi-aksi tawuran-tawuran sebelumnya. Patroli dan razia digelar polisi di Kota Padang dalam rangka menciptakan suasana aman menjelang tahun baru. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi dari Sulawesi Selatan. Kedapatan mencuri barang pedagang di tengah musibah kebakaran pasar. 3 pemuda nyaris tewas dihakimi massa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat kewalahan mengevakuasi 3 pemuda yang akan dihakimi oleh para pedagang sentral dan warga Kota Makassar pada Selasa malam. Pasalnya, ketiga pemuda tersebut kedapatan mencuri barang pedagang ketika pasar dilanda kebakaran. Sebelumnya polisi telah curiga dengan gerak-gerik para pelaku di lokasi kebakaran. Ketiga pelaku langsung dibawa ke Mapolres Pelabuhan Makassar beserta barang bukti seperti kabel tembaga, tas, dan sejumlah barang lainnya. Biasa pencurian. Pencuri, apa dia curi? Kabel tembaga, Ya, terus tas, dua tas itu barang yang diambil dari mana? dari kios. Dari kios yang terbakar ya? Terbakar. Oh, dia ambilnya bagaimana caranya? Langsung Ratusan kios di Pasar Sentral Makassar hangus dalam si jago merah saat hujan deras mengguyur Kota Makassar, Sulawesi Selatan Selasa malam. Sebanyak 42 mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api di area Pasar Blok B. Setelah 3 jam, kobaran api berhasil dijinakan dan langsung dilakukan proses pendinginan. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran ini. Dilaporkan lebih dari 900 kios pedagang yang ludes terbakar. Serta belum ada laporan korban jiwa maupun terluka akibat kebakaran ini karena proses penyelidikan hingga kini masih berlanjut. Petugas menyiagakan ambulans dan menjaga ketat lokasi kebakaran guna menghindari penjarahan oleh orang yang tidak berkepentingan. Di lokasi ya begitu kita bekerja, pemilik kios pun juga ya banyaknya yang masih mengambil barangnya. Ini yang dikhawatirkan roboh ya, karena bahan yang di dalam semua ini itu bahan yang gampang sekali roboh dan kenyataannya semuanya roboh, bahan dari kayu. Insya Allah kami akan berbuat yang terbaik untuk pedagang. Kami akan berbuat yang terbaik. Karena ini kan kita untuk sementara ini kami menganggap ini adalah force major ya. Untuk sementara ini kami karena kami. Pemirsa, mobil pemadam kebakaran terguling saat melaju kencang menuju lokasi kebakaran di Asahan, Sumatera Utara. Proses tergulingnya mobil damkar terekam kamera amatir warga. Inilah video amatir yang viral di media sosial merekam detik-detik tergulingnya 1 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara di Jalan Lintas Sumatera Aek Kanopan.
Diduga mobil damkar hilang kendali saat melaju kencang dan berusaha menghindari tabrakan dengan truk di depan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun satu orang petugas terluka ringan di tangan. Akibat kecelakaan, jalan Jalinsum Aek Kanopan sempat tersendat karena badan mobil menutup sebagian jalan. Ada berapa unit yang celaka mobil, Bang? Kecelakaan yang terjadi itu satu unit yang dimana itu operasional dari Labuan Maluku Utara. Kecelakaan mobil pemadam kebakaran terjadi saat berupaya menjangkau lokasi kebakaran di Desa Aek Ledong Asahan. Satu unit bangunan tempat penjualan bahan bakar eceran terbakar namun tidak merembet ke bangunan lainnya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah warga di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Sementara warga yang kehilangan rumahnya terpaksa mengungsi. Puluhan rumah warga di kawasan Bangka, Jakarta Selatan hangus setelah terbakar pada Senin malam. Pada Selasa siang, aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi mengambil sejumlah foto dan memeriksa rumah warga yang terbakar guna mencari penyebab pasti kebakaran. Kami sudah menyediakan gerai SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di sini bagi masyarakat yang ingin membuat laporan kehilangan dokumen berharga, silakan datang. Tidak lebih dari 300 meter dari TKP bersama posko pelayanan yang lain. Sementara menurut salah satu korban kebakaran, Ebu Sianturi, api berasal dari kabel listrik salah satu rumah warga. Diduga karena pemilik rumah tidak meminta tolong, api kemudian membesar dan merambat ke rumah warga lain. Pertamanya kalau saya melihat pertama itu kemungkinan mereka mencoba menghandle sendiri. Makanya begitu mulai teriak-teriak, api sudah membesar di luar, sudah keluar rumah lah istilahnya. Sudah nggak terkena pertamanya itu karena mereka takut dengan adanya listrik. Makanya mereka keluar teriak-teriak, tolong telepon PLN, tolong telepon PLN, kata gitu. Nah kalau dari awal dia datang ke saya, kemungkinan saya masih bisa atasi mereka, masih bisa bantu. Jadi bisa saya potong itu kabel. Tapi ini udah keburu gede, saya udah nggak berani ambil tindakan, saya nggak mau ngambil risiko. Sementara itu sejumlah korban kebakaran menyisir puing sisa kebakaran yang masih bisa diselamatkan. Warga yang terdampak kebakaran mengungsi dan berharap bantuan dari pemerintah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nenek tewas terbakar di dalam rumahnya. Kebakaran terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang mengakibatkan 2 rumah warga ludes terbakar. Kebakaran rumah warga terjadi di Kelurahan Watang Palaka, Kecamatan Tanete, Riatang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun akibat kejadian ini 2 rumah warga ludes terbakar dan salah satu pemilik rumah, seorang nenek bernama Salehah, tewas karena tidak bisa menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung mendatangi tempat kejadian dan menerjunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Api berhasil dipadamkan 10 menit kemudian. 10 menit kami bisa menguasai api. Sekarang persoalan mengenai sebab itu kita masih mencari sebentar ya. Kemudian armada yang kami kerahkan di sini ada 5 armada. Usai memadamkan api, petugas yang dibantu oleh warga langsung mengevakuasi korban dan membawa korban ke mobil ambulans. Isak tangis keluarga pun pecah saat melihat korban sudah tidak bernyawa. Sementara itu pemirsa, seorang nenek penjual tisu tewas mengenaskan setelah tertabrak pengendara motor gede Harley Davidson di Jalan Hos Cokro Aminoto, Menteng, Jakarta, Selasa sore. Korban diketahui bernama Sugiem, berusia 67 tahun, asal Cilacap, Jawa Tengah, tertabrak pengendara moge sekitar pukul 3 Selasa sore. Saat itu korban yang sehari-hari berjualan tisu hendak menyeberang jalan.
Namun di saat yang bersamaan muncul pengendara boge yang melaju dalam kecepatan tinggi membuat Sugiem terpental jauh akibat kerasnya hantaman. Jasad Sugiem dievakuasi ke RSCM, sementara pengendara boge diketahui berinisial RMP 43 tahun, juga dibawa ke rumah sakit terdekat. Kasus ini kini masih dalam penyelidikan petugas unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Kencang banget, saya dengar dari sono bubrak. Lah kok motor itu jatuh, kata saya nggak firasat ibu ini ketabrak. Ya, kencang banget tuh motor, kata saya gitu kan, saya dengar gitu emang dari Bang Aceh itu motor. Berarti dipastikan itu korbannya meninggal, Bu? Iya, udah meninggal di tempat situ. Udah nggak berkutik, saya lari dari sono aja, saya ke situ udah nggak berkutik, udah nggak apa-apa, udah diem aja. Gara-gara sopir salah injak pedal gas, sebuah minibus menabrak mobil lainnya hingga menggencet 6 pelajar di kawasan wisata religi Makam Sunan Giri. Akibat luka parah, 1 dari 6 pelajar tergencet mobil meninggal dunia. Kecelakaan maut terjadi di kawasan wisata religi Makam Sunan Giri di Jalan Umum Desa Kelanggonan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 6 pelajar SMP tergencet kendaraan yang mengalami kecelakaan beruntun. 1 orang pelajar tewas di tempat, sementara 5 pelajar lainnya mengalami luka dan langsung dirawat di Rumah Sakit Semen Gresik. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan terjadi saat mobil minibus yang berniat parkir di belakang mobil jenis City Car. Namun tanpa diduga, mobil minibus mendadak melesak, menghantam mobil City Car di depannya. Akibatnya mobil City Car terdorong dan menabrak sebuah bus yang sedang terparkir. Namun naas saat kecelakaan terjadi, ada beberapa siswa yang sedang berdiri di antara bus dan mobil City Car. Ya, pertamanya kan habis dari parkiran bis itu disuruh naik pakai ojek. Nah, itu belum semua yang turun dari ojek gitu. Maksudnya belum semua sampai. Itu kumpul di belakangnya bis. Nah, belakangnya lagi ada mobil putih. Nah, saya nggak tahu, tiba-tiba saya lihat mobil putih itu udah kayak jalan kenceng gitu, jadi semuanya lari, terus kayaknya ya tabrak, udah lupa, tapi kayak jatuh gitu, terus ditolongin sama gurunya. Apa sih? Lihat di belakang mobil putihnya udah maju, terus nabrak aku, terus aku ke barnya gitu, terus udah nggak tahu, aku udah nggak sadar. Itu ada 6 yang saat ini dirawat di UGD kita ini, ada 5 pasien, dan 1 pasien tadi yang dirujuk ke RSUD Ibnu Sina atas nama Zara Amira. Pasien datang sudah meninggal dan kami rujuk ke RSUD Ibnu Sina Gresik. Kasus kecelakaan ini masih dalam pemeriksaan unit kecelakaan Satlantas Polres Gresik. Dari hasil olah TKP, kecelakaan diduga akibat pengemudi minibus yang seharusnya menginjak pedal rem justru menginjak pedal gas. Akibatnya mobil melesat hingga menabrak 6 orang pelajar di depannya. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Ibu dan anak di Cengkareng, Jakarta Barat tewas setelah disiram air keras oleh suaminya. Pelaku yang kini buron diminta polisi menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah ibu dan anak yang tewas disiram air keras oleh suami sirinya tiba di Masjid Al-Barkah, Cengkareng, Jakarta Barat untuk disalatkan. Setelah disalatkan, korban kemudian dimakamkan dalam satu liang lahat di tempat pemakaman umum Kebon Jahe. Menurut keterangan mantan suami, Mustafa, ia sudah berpisah dengan korban sejak 6 bulan lalu. Mustafa pun mengaku korban sempat menghubungi dan bercerita ingin bercerai dengan pelaku. Yang jelas dia selalu bilang sama saya kekurangan ekonomi, itu aja. Sama almarhum sering, karena kan ada anak. Berapa, Pak? Anaknya 3. Yang meninggal ini yang bungsu. Sementara itu, polisi menduga masalah keluarga yang menjadi pemicu pelaku melakukan aksinya.
Hal ini diketahui berdasarkan dari pemeriksaan sejumlah saksi yang merupakan tetangga korban. Belum terjadi peristiwa itu sempat ada cekcok atau apa di dalam rumah itu, Pak? Ya, jadi menurut keterangan bahwa tetangganya memang udah sering kali melakukan cekcok ya. Namun mungkin puncaknya kemarin, dan informasi dari keluarga dari korban bahwa memang tersangka sempat marah karena memang disindir terkait masalah keluarga. Saat ini kepolisian sektor Cengkareng masih mengejar suami yang tega menyerang istri dan anaknya menggunakan air keras. Polisi meminta pelaku menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang pemuda tersangka pembacokan di Berau, Kalimantan Timur dilumpuhkan polisi karena melawan petugas kepolisian saat hendak ditangkap di dalam pelariannya. Pelaku merupakan tersangka pembacokan terhadap suami dari selingkuhannya. Inilah Ade, warga Kecamatan Gunung Tabur usai ditangkap unit Jatanras Polres Berau dalam pelariannya ke dalam hutan. Pelaku yang merupakan tersangka kasus pembacokan itu terpaksa harus dilumpuhkan dengan timah panas usai melawan petugas dengan senjata tajam saat hendak ditangkap. Dari keterangan polisi, pelaku menjadi buronan lantaran melakukan pembacokan terhadap suami dari wanita yang menjadi kekasihnya. Peristiwa itu bermula dari korban yang hendak menjemput istrinya yang terpergok berselingkuh dengan pelaku. Alih-alih membiarkan istrinya pulang bersama suaminya, pelaku justru marah dan membacok suaminya dengan parang. Korban pun alami luka di bagian kepala dan leher hingga kritis di rumah sakit. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Sedikit lucu karena istri korban selingkuh dengan tersangka, kemudian waktu itu pergi dari rumah dengan membawa anaknya dari rumah korban ke rumah tersangka, dan pada saat dijemput oleh korban yang merupakan suaminya terjadi keributan dengan selingkuhannya. Kemudian dari si pelaku selingkuhan dari istri korban kemudian melakukan aksi pembacokan. Dari penangkapan itu sejumlah alat bukti diamankan, diantaranya 2 buah parang yang digunakan pelaku saat kejadian serta untuk mengancam petugas. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman pidana 2 tahun penjara. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib malang menimpa seorang istri di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Karena menolak perintah suaminya untuk berhutang ke mandor kebun, korban dianiaya dengan gunting oleh suaminya. Pria berinisial SL berusia 37 tahun ini kini mendekam di tahanan Polsek Logas, Tanah Darat, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Pelaku ini nekat menusuk istrinya LAB dengan gunting hanya karena masalah sepele. Peristiwa penusukan terjadi Kamis 22 Desember lalu. Pemicunya, pelaku kecewa karena ditolak istrinya untuk berhutang kepada mandornya. Pelaku kemudian menyuruh korban tidur bersama anak-anaknya. Saat itulah pelaku masuk kamar dan mengambil gunting. Si suami yang merupakan pelaku menyuruh istrinya untuk meminjamkan uang ke mandor tempat mereka bekerja. Namun istri tidak mau karena mungkin dia malu karena sudah banyak utang sama mandor tersebut. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami 21 luka tusuk di bagian pelipis kiri dan kanan, bagian dada dan pinggangnya. Sementara pelaku dijerat dengan pasal 44 Undang-Undang KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Seorang ibu hamil yang hendak melahirkan dievakuasi dengan tandu karena jalan menuju ke rumah sakit tertutup longsor. iNews Pagi akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.